Titik terberat waktu itu yaitu tadi ketika aku memutuskan untuk ninggalin band, kemudian fokus belajar agama, orang tuaku tuh kurang mendukung. Bagaimana Mas Sakti melihat hubungan antara musik dan keislaman itu sendiri, Mas? Karena kita tahu ada banyak sekali pendapat gitu ya terkait itu gitu, dan ya akhirnya Mas Sakti adalah salah satu ustadz yang bisa menjadikan musik justru mediumnya gitu. Sementara mungkin di sisi lain ada yang mengatakan itu haram dan segala macam. Jadi menurutku lagu religi itu bukan terus yang harus kayak yang tampilannya seperti itu, nadanya seperti itu, enggak gitu. Menurut saya kayak Memori Baiknya Sheila on 7 itu juga lagu religi menurut saya. Just for My Mom-nya Sheila on 7 juga lagu religi. Biar Dia Ngerasakan lagu religi. Khailila Song lagu religi. Dan Mas Sakti ini sempat sekolah di sekolah Katolik, Mas ya? Iya. Waktu SMA. Seandainya Mas Sheila on 7 mengajak lagi Mas Sakti untuk kembali dan as a band, apa jawaban? Ya, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito, di program Pengarsipan Musik Sinduscoop. Kali ini gue bersama the one and only Salman Al-Jukjawi atau Mas Sakti. Halo Mas. Oke, Do. Sehat, Do. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas? Sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat ya Mas. Alhamdulillah Allah pertemukan ini di Jakarta. Bisa silaturahim. Ini setelah sekian lama loh, menantikan momen yang sangat membahagiakan hati nih Mas. Iya. Makasih ya Mas atas waktunya ya. Alhamdulillah senang bisa jumpa. Oke Mas, beberapa waktu lalu merilis single bersama Mas Duta. Iya. Itu spesial buat Ramadan. Iya. Itu apa Mas motivasi awalnya? Jadi sebetulnya itu udah dari tahun 2000 berapa ya? 2010, 2011, ya kurang lebih apa 2013 kurang lebih lah itu. Itu aku tulis waktu aku lagi safari dakwah silaturahim ke daerah Sulawesi, di daerah yang minim air, minim listrik ya. Di situ biasa ya, mungkin setiap orang akan mengalami aktivitas yang sama itu, kemudian dia bosan, dia jenuh, dia seorang dai, dia pegawai, pedagang, dia akan mengalami suatu perkara yang namanya kejenuhan gitu kan. Nah terus habis itu ya aku tulis bosen tuh ya nggak boleh diturutin terus kan, harus kita lawan gitu kan biar kita move on kan. Jadi aku tulis itu lirik untuk menyemangati diriku sendiri sebetulnya, supaya sifat-sifat buruk itu tuh nggak jadi kekasih, jauh-jauh dari aku, jangan deket-deket gitu kan. Jadi dunia jangan kau dekati hatiku. Dunia itu sifat-sifat buruk. Jadi terus aku tulis aja pokoknya waktu itu ya, karena ya memang aku dari kecil suka musik, suka syair, dan kemudian ngeband sama Sheila on 7 juga udah waktu dari tahun berapa, 96 kan pertama kali ngeband ya sama mereka, nggak ada punya band lain gitu. Awalnya sama Sadam, Y-Gang gitu kan. Terus kemudian Sheila on 7 gitu. Nah, ya itu apa sih ya, kayak refleks ya, kayak natural gitu ketika itu, terus nulis dan yaudah aku tulis aja gitu. Dan yang kebayang kok notasi sepia gitu ya, pokoknya aku tulis dulu lah. Orang ini kan niatnya juga untuk sebetulnya untuk menyemangati diriku sendiri gitu kan. Teman sholat malam, terus habis itu belum tren yang kayak sekarang banyak lagu remake ya. Dulu belum ada kan. Terus kok kepikiran tahun 2024 itu coba aku buat karya ini aku buat ya. Coba aku jadiin kayak apalah. Kalau memang Allah Ta'ala kasih kemudahan ya dilancarkan. Ya udah ngalir gitu aja. Terus sebetulnya launch-nya tuh mau bulan Rabiul Awal gitu, bukan bulan Ramadan. Tapi karena satu hal sehingga akhirnya produksinya tuh mundur. Ya udahlah, bismillah, mungkin ini terbaik menurut Allah di bulan Ramadan ya kan. Jadi kita rilis kemarin 17 Februari, bulan Sya'ban tuh
sebelum Ramadan tuh kan. Dan alhamdulillah kalau bisa jumpa bulan Ramadan lagu ini rilis gitu. Sebagaimana kalau bulan Ramadan itu kan Al-Quran diturunkan di bulan yang paling mulia. Begitu juga semoga sebab dengan syair lirik dunia itu mendekati Ramadan, itu pun juga Allah Ta'ala kasih kemuliaan juga. Mas, itu kan pakai lagunya Sevilla gitu ya. Maksudku, kenapa Mas Sakti waktu buat nggak berpikir melodi-melodi yang baru gitu, Mas? Nah, jadi aku percaya dengan terus terang aku tuh percaya dengan kesan pertama, first impression. Oke. Jadi ketika kita kayak kopi ini aja, kopi kalau itu begitu dipetik, diperas, giling ya, dia segar, kayak buah juga itu baru dipetik, seger ya. Begitu juga, aku turutin aja tuh ide yang dari waktu itu tuh lagu Sevilla aku ikutin aja kok notasi Sevilla, tapi nggak apa-apa lah aku tulisin. Terus aku coba dengan notasi lain kelihatannya nggak pas juga kan. Oke. Dan aku pikir aku kan niatnya itu bukan untuk eksistensi diriku. Niatnya itu aku mau menyampaikan pesan gitu. Dan terserah orang mau ngomong apa, niatku mau menyampaikan pesan. Jadi sebetulnya titik beratnya adalah pada pesan liriknya. Hidunia itu pada pesan liriknya gitu. Aku nggak mau cari eksistensi. Aku mesti buat notasi yang baru ya kan. Gengsi masuk pakai notasi sepia ya kan. Aku bukan mau itu gitu, tapi aku mau menyampaikan pesan gitu. Dan ide dari ilham awalnya dikasih seperti itu sama Allah, ya inspirasinya seperti itu ya aku tulis seperti itu. Dan aku pikir aku dulu juga pernah ngeband sama Salon Seven yang dulu kita menikmati momen perjuangan itu bersama. Kita bawain lagu itu bareng, buat lagu itu bareng. Aku ingat buat video klipnya waktu puasa Ramadan gini juga gitu kan. Kenapa kekuatan Salon Seven, kekuatan lagu Sevilla nggak aku gunakan supaya pesan itu jadi lebih kuat tersampaikan kepada orang gitu. Bodo amat orang mau ngomong apa, yang penting aku niatnya menyampaikan pesan. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari respon yang dengar itu, ya menurutku ketika kita menyuarakan sesuatu yang kita anggap itu sebagai satu kebenaran ya, itu tuh pasti ada yang seneng dan nggak seneng. Tapi aku lihat banyak yang seneng daripada yang nggak seneng, banyak yang respect daripada yang nggak respect gitu. Aku yakin kalau kita tuh buat karya itu dari hati, pasti akan sampai ke hati juga. Ya itu aja sih modalku itu aja, jujur aja dalam berkarya. Jadi menurutku modal kita itu yang harus kita pelihara, kita jaga sebagai seorang musisi, pendakwah, seniman, itu jujur dalam berkarya. Berarti ketika mendapatkan ilham dari musiknya, siapa yang hubungin pertama? Mas Eros untuk aku pakai Sevilla ya gitu atau gimana? Ya, waktu itu aku hubungin Mas Eros karena kan itu lagu boleh dipakai secara muamalah ya, secara hubungan profesional kan harus persetujuan penyusun lagunya, ya kan? Penyusun, penulis. Ya, waktu itu kan Mas Eros oke, terus hubungin Sony Music Publishing juga oke, dan alhamdulillah terus akhirnya aku buat itu karya kan, terus terus habis itu aku perdengarkan kepada mereka mungkin bahwa ada karya seperti ini. Dan waktu itu pertama sama Mas Adam ketemunya. Mas Adam ketika dengerin itu kan aku buat demonya gitu kan, ini kamu yang nyanyi gitu kan Mas Adam. Setengah-setengah gak yakin bisa nyanyi orang Salman Sakti. Terus iyalah Dam, siapa meneh mosok Mas Duta tak nyanyi, aku bilang gitu kan. Terus habis itu aku ketemu Mas Eros ya oke kan. Terus ketemu Mas Duta kan waktu tur tunggu aku di Samarinda waktu itu. Mas Duta denger aku ketemu sama Adam ada pembicaraan seperti itu, Mas Duta aku mau kok ikut bantuin nyanyi kata dia. Aku juga alhamdulillah, aku gak ngira kan. Ya pokoknya kita ya syukur aja dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Dan benar tuh Kak, kalau kita syukur Allah tambah nikmatnya. Mas Duta
bilang aku mau kok ikut bantuin nyanyi gitu. Alhamdulillah gitu kan, ini memang yang aku inginkan tuh ini gitu, kita itu ada momen perjuangan bersama gitu kan, memang ini yang aku inginkan gitu kan. Alhamdulillah teman-temanku support gitu kan, itu betul-betul di luar ekspektasiku, termasuk salah satu best moment dalam kehidupanku lah. Kejutan dalam kehidupanku lah, yang aku sangat senang gitu bahwa teman-teman terlibat, mereka nggak risih gitu dengan penampilanku yang seperti ini, yang pakai gamis, pakai jenggot ya. Mereka oke dengan ide dan gagasanku, mereka support. Menurutku salah satu best moment dari hidup saya. Terus mereka waktu buat preskon itu yang ngurusin cateringnya itu istri-istri mereka, istrinya Mas Eros tuh, Mbak Sarah yang ngurusin cateringnya, Mbak Adel istrinya Mas Duta, dia ngurusin sampai untuk untuk media itu mesenin goodie bagnya, Mas Duta sendiri yang masukin kaosnya itu ke goodie bagnya gitu kan. Luar biasa banget ya Mas, ternyata ya cerita di balik. Ya gitulah, aku tuh selalu syukur ya habis itu masukin loh kaos merchandise-nya Salman Jukjawi itu, dia sendiri masukin ke goodie bag-nya Mas Duta langsung. Waktu dia tinggal ke preskon itu tuh dia belum selesai gitu masukin kaos itu ke goodie bag-nya itu. Dia pakai kaosnya, dan kemudian dia yang milih logonya ini, mana logo-logonya kan dibuatin logo baru, mana yang pas untukku, mana usulnya ini itu Mas Adam juga seperti itu gitu kan. Jadi mereka tuh memperhatikan bahkan aspek terkecil karakterku tuh kayak apa, itu mereka memahaminya gitu kan. Mereka involve sampai segitu gitu kan. Dan yang lebih mengejutkan lagi lah, mereka main juga kan. Dalam preskon mereka main gitu kan, mereka ikut support gitu, mereka ikut full itu kan, full tim itu ibaratnya, full tim dari kita latihan mau preskon full tim, dari kita preskonnya sendiri full tim deh. Semua krunya Salon Seven di waktu manggung latihan itu ya full tim datang semua, kru-krunya semua datang semua. Kalau yang mau kita sampaikan di sini sih suasana persaudaraan. Jadi sebetulnya inilah yang sebetulnya itu di mana-mana krisis kita yang namanya humanitarian, krisis persaudaraan di mana-mana gitu kan. Yang sebetulnya ini good vibe yang sebetulnya mau kita sampaikan kepada orang lain gitu, bahwa arti teman lebih daripada materi, bahwa sebetulnya ngeband itu tadi bukan sekedar kamu jago main gitar, kamu jago main bass, kamu jago nyanyi, ayo kita buat band, enggak. Namun lebih kepada rasa pengertian, persaudaraan satu dengan yang lain, saling mengerti, saling memahami. Itulah yang menurutku tuh sehingga esensi dari karya itu tuh jadi berkualitas gitu. Jadi meskipun itu sederhana, kayak flashlight. Kita punya center gitu kan, sering aku sampaikan kan, flashlightnya bagus, baterai paling bagus, tapi ketika dia itu dipasangnya nggak searah gitu, nggak kompak gitu kan, nggak nyala itu flashlight ya kan. Tapi mungkin flashlight sederhana, baterai sederhana, tapi disusun sebagaimana seharusnya, kan nyala dia, bisa mengeluarkan cahaya, bisa mengeluarkan karya yang bermanfaat untuk umat gitu. Jadi itu sih yang harus diperbanyak sih menurutku. Mas, ini kan kalau silakan. Mas, kalau kita ngomongin ini mumpung Ramadan gitu ya, aku pengen berbagi yang baik gitu ya, yang bisa di sharing dari Mas Sakti. Kita manggil Mas Sakti nggak apa-apa, udah auto gitu. Aman. Mas, momen panggilan itu Mas, itu tuh sebenarnya kalau Mas Sakti mundur ke belakang, udah terjadi di album awal atau memang di album setelah Pejantan Tangguh? Iya, sebetulnya sih di album mulai di album Melompat Lebih Tinggi. Oh, film?
Enggak, melompat lebih tinggi, melompat lebih tinggi. 30 hari mencari cinta ya? 30 hari mencari cinta. Melompat lebih tinggi, Pejantan Tangguh juga udah apa ya? Udah mulailah itu apa namanya perspektifku dalam membuat karya itu gimana supaya terhubung dengan yang Maha Mencipta. Terus album kelima yang Cahaya Terang ya. Ya menurutku ya kenapa gitu kita nggak buat karya seperti itu kan? Lagi pula lagu cinta udah banyak kan. Ya udah kita buat karya spiritual lah. Buat karya yang sekiranya memang menguntungkan buat kita kalau kita tuh connect sama yang Maha Mencipta kan. Masih ingat nggak Mas momen-momen itu, panggilan itu datang itu? Jadi gini, pasti segala sesuatunya kan pasti ada permulaannya. Trigger. Gitu kan? Ya, trigger. Ya. Aku pernah interview juga sebelumnya Mas Fadli Padi. Oke. Jadi bisa teman-teman lihat juga di Sinduskup. Beliau bercerita kalau ada titik ketika di atas panggung hampa gitu, di hadapan puluhan ribu penggemar tiba-tiba kayak sunyi gitu lah. Nah, itu momen-momen spiritualnya Mas Fadli gitu ya. Nah, aku pengen tahu kalau Mas Sakti itu dengan ya Mas jadi personil Sheila on 7 tuh nggak akan pernah bisa dibayangkan gitu Mas. Album sukses, karya luar biasa, terus dieluk-elukan. Artinya ya segala yang bisa dibayangkan untuk menjadi besar itu terjadi gitu sama Sheila on 7. Tetapi pilihan Mas Sakti dan pada saat itu nggak cukup banyak yang memilih untuk jalur keluar dari band dan fokus. Sementara mungkin bisa aja jalan dua-duanya gitu kan. Betul. Jadi aku tuh orangnya gimana ya? Aku orangnya itu kalau ngerjain satu perkara nggak bisa tercampur yang lain gitu. Jadi ketika aku memang lagi fokus belajar agama, lagi belajar itu nggak bisa fokus bermusik juga akhirnya gitu. Ibaratnya kayak dulu tuh kuliah sambil ngeband waktu itu kan apalagi waktu itu kita masih terikat dengan perusahaan rekaman gitu. Itu nggak bisa jalan dua-duanya, akhirnya kuliahnya dikorbankan. Nah begitu, dengan ini aku fokus belajar agama, ya akhirnya bandnya yang aku korbankan kan gitu. Itu berapa? Musiknya bandnya korbankan. Sampai temen Sheila on 7 pun aku ingat tuh, Masya Allah ya, mereka tuh segitunya ya persaudaraannya. Kita ya gimana sih ya, dari awal kita bareng. Sampai mereka tuh nawarin, mungkin kamu capek, mungkin kamu jenuh, kamu istirahat dulu. Nggak apa-apa istirahat. Tapi setiap bulan kami gaji. Sampai gitu mereka loh. Kamu jangan keluar, tetaplah di sini. Kayak gitu. Tapi aku nggak bisa terima duit kalau nggak kerja. Nggak bisa aku nggak kerja terima duit, nggak bisa gitu kan. Nah, aku ngerasa nggak adil kok begitu kan. Akhirnya yaudah aku pamit. Aku bilang sama mereka ya kalian temanku dunia akhirat. Nah, terus ya udah waktu berjalan silaturahmi aku tetap jalan. Ini notabene takdir Allah, kita suka ngeband, suka main musik ya. Seandainya kita bukan seorang seniman yang orang banyak tahu, kita katakanlah hobi mancing lah, sama-sama hobi mancing. Tetap aku datengin juga gitu kan. Temanku dulu yang sering mancing bareng gitu ibaratnya kan. Karena ya memang itu yang saya pelajari gitu, bahwa bukan berarti kita belajar agama terus kemudian menjauhi teman-teman yang dulu, bukan gitu. Malah justru kebahagiaan nikmatnya kita itu dalam mengamalkan agama itu kita sebarkan sebanyak-banyaknya orang gitu. Jadi begitulah. Jadi bukan karena mereka adalah seorang seniman yang orang banyak tahu, mereka buat karya-karya yang Allah gunakan talenta mereka, karya banyak disenangin orang, kemudian aku mau deket-deket lagi sama mereka, bukan. Tapi ya ini temanku dulu gitu. Tapi popularitas berpengaruh nggak Mas? Maksudnya terhadap ternyata dunia itu seperti ini, duniawi ya maksudnya ya, duniawi dalam arti harta mungkin atau materi gitu, dan itu jadi menambah titik balik Mas Sakti melihat perspektifnya. Jadi sebetulnya kalau saya memandang popularitas itu ya itu amanah dari Allah ya. Itu
dan kita waktu pertama kali ngeband nggak niat untuk itu gitu kan. Jadi jika Allah kasih popularitas pada saat ini itu amanah, yang dimana amanah itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Di sini Silon Seven dikasih amanah popularitas. Nah, gimana amanah popularitas itu dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan kebaikan gitu. Nah, jadi gimana ibaratnya ini kan kita Sindu dikasih amanah mic, kamera dan lain sebagainya, gimana ini memang dipakai untuk menyebarkan sebaik-baiknya pesan kebaikan, bukan pesan yang madu domba, pesan kasih sayang, ya kan. Nah, menurutku tuh itu lebih kepada itu gitu kan. Jadi bukan persimpangannya bukan ketika popularitas itu naik terus Mas Sakti melihat ya kehidupan duniawi yang mungkin nggak sejalan dengan spiritual Mas, bukan semata-mata karena itu berarti ya ketika memutuskan keluar ya. Bukan itu. Jadi buat saya itu ya itu tadi, saya ngerasa tuh saya itu kalau udah belajar itu tuh fokus pada sesuatu itu nggak bisa terbagi gitu kan. Akhirnya ya waktu itu ya aku mikirnya aku harus sungguh-sungguh belajar sehingga ya aku pamit sama kawan-kawan waktu itu kan. Dan walau bisawab gitu. Mungkin doanya orang banyak juga, aku nggak ngerti juga. Mungkin doanya bapak ibuku juga gitu. Ya, kemudian ya ketika aku buat lagi karya itu dan aku nggak nyangka, maksudnya takdir Allah bakal berjalan seperti itu. Mas Duta juga mau ikut nyanyi itu, sama betul-betul di luar ekspektasiku gitu. Okay. Ya udah sekarang yang sudah ada ini disyukuri dan tetap aku pun ya hubungan sama mereka gimana bagusnya ya kan. Aku terus terang goalku tuh cuma Masya Allah deh, aku bisa berkarya sama mereka itu sebetulnya sudah cukup untukku. Gitu. Udah cukup untukku gitu kan. Udah menurutku udah, wah sudah alhamdulillah banget gitu. Mengenai yang lain itu menurutku ya bonus dari Allah gitu kan. Jadi ya menurut yang sekarang ini ya sudahlah, yang ada kita syukuri ya. Aku yakin apa kita syukuri Allah tambah nikmatnya dan ya itu tadi. Apapun yang Allah amanahkan diberikan kepada kita tuh gimana dipakai sebaik-baiknya untuk menyebarkan kebaikan. Iya, itu aja. Kala itu penolakannya kan dari band Mas, maksudnya jangan keluar, keluarga juga seperti itu? Iya, sebetulnya keluarga aku juga. Iya, kamu ngapain lagi gitu, Salman, Sakti. Ini sorry nih Mas, aku tuh sampai sekarang masih gumulungin gitu ya, kok bisa gitu ya, maksudnya dalam arti ya in a positive way ya gitu ya, maksudnya itu kan keputusan yang nggak mudah gitu, apalagi misalkan Mas Sakti mikir nanti kalau aku tiba-tiba bosen mau balik lagi gimana nih terlanjur keluar misalkan kan, hal kayak gitu. Nggak ada itu pasti, kan? Nggak sih, itu aku nggak terganggu dengan itu sih. Jadi aku lebih kepada apa yang aku telah belajar selama ini, aku mau amalkan itu aja sudah. Oke. Itu aja udah, nggak lebih daripada itu gitu. Jadi apa yang aku belajar aku amalkan. Ya, gitu aja. Setelah keluar itu mungkin di awal-awalnya ada rutinitas yang berbeda gitu. Kalau nggak salah ke Pakistan kan sempat ya? Saya ke waktu itu ke India, Pakistan, Bangladesh ya. Berapa tahun total Mas perjalanan gitu? Aku kursus singkat aja itu cuma 4 bulanan namanya. Kursus singkat untuk makmurkan masjid aja. Jadi enggak sampai tahunan. Cuma aku habis itu terus ya memang safar-safar dakwah kadang-kadang sampai ke luar negeri gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tahun ini aku dalam negeri, tahun depannya ke luar negeri. Kemarin baru pulang dari Maroko, Turki, Serbia, Korea Selatan. Dalam perjalanan spiritual itu kalau kangen Silon Seven gitu pernah Mas dengerin lagunya mungkin pas lagi di luar atau? Ya saya dengerin. Apa favoritnya Mas? Album saya itu kalau album pertama ya Tertatih ya. Album kedua ya Just for My Mom, Melihat dan Ngerasakan ya. Album ketiga itu ya laguku sendiri Buat Aku Tersenyum. Album keempat ya Pejantan Tangguh ya kan.
yang kelima ya cahaya terang. Ya aku dengerin gitu. Dengerin Mas di perjalanan masih. Aku dengerin dan aku ya aku masih konteks silaturahmi juga sama mereka gitu kan, masih tetap konteks hello. Ya, oke. Dan tujuan dan kalau ditanya apa tujuan sebetulnya mostly buat karya Hey Dunia ini, yang pertama jadi untuk menyampaikan pesan apa yang jadi gagasan hatiku. Dan yang kedua, aku bisa silaturahmi sama kawan-kawan dalam berkarya, itu udah enough buat ibu. Cukup, Bu. Jadi motivasinya bukan populer, bukan lagu itu gimana. Ada. Jadi bener-bener itu adalah message medium ya Mas ya, medium Mas dalam. Iya. Mas bisa bilang bahwa musik itu adalah medium berdakwah? Iya, karena itu sebagai sarana untuk mengikat pesan supaya lebih mudah tersampaikan kepada umat. Oke. Jadi sering kan kalau misalnya kita tengok di masjid-masjid itu banyak Asmaul Husna itu dilakukan gitu, dinadakan, dinyanyikan supaya mudah untuk dihafal gitu. Jadi ya kayak gini aja lah. Apa namanya? Balonku ada 5, bintang kecil ya kan. Nah, sebetulnya alam bisawab ya, mungkin aku ada proyek juga ya buat lagu-lagu untuk anak-anak, tapi itu pesannya itu yang gimana ya, yang lebih bermakna mungkin ya. Jadi jangan sampai kok kehilangan balon doang kok sedihnya segitu aja. Meletus balon satu aja hatinya kacau. Jadi kalau bisa yang lebih meaning lah, lebih apa ya, lebih bermakna ya untuk anak-anak. Mungkin ya bawa alam bisawab nanti gimana inspirasinya. Mas, ini aku punya pertanyaan yang menarik juga ya. Sebelumnya mohon maaf nih Mas, kalau misalkan aku ada salah dalam bertanya gitu ya. Bagaimana Mas Sakti melihat hubungan antara musik dan keislaman itu sendiri Mas? Karena kita tahu ada banyak sekali pendapat gitu ya terkait itu gitu. Dan ya akhirnya Mas Sakti adalah salah satu ustadz yang bisa menjadikan musik justru mediumnya gitu. Sementara mungkin di sisi lain ada yang mengatakan itu haram dan segala macam. Bagaimana Mas melihat? Jadi Allah SWT menetapkan itu halal atau haram itu karena nanti efeknya itu baik atau enggak buat kita sebetulnya. Jadi apa di balik syariat itu tuh ada hikmah. Yang pasti Allah kalau itu haramkan pasti ada efek buruknya. Nah, begitu juga dengan satu karya. Aku ada beberapa ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Jadi ketika kita mendengar message itu akhirnya termotivasi untuk lebih baik, itu jadinya halal gitu. Jadinya bagus gitu kan malah kan. Orang termotivasi dengan mendengar satu musik sehingga dia tambah cinta sama Nabi, tambah cinta berbuat baik, tambah kalau sholat itu khusyuk, tambah nangis kalau doa ya kan. Itu bagus gitu loh menurutku. Dan lirik syair itu ya kata-kata itu kan doa ya. Kayak kita lihat kalau orang itu azan itu di masjid itu yang azan kan insya Allah sholat, jarang-jarang orang azan dia nggak sholat. Nah sama dengan satu karya syair lagu, kalau kita menyuarakan kebaikan, nanti kebaikan itu pun akan datang kepada kita gitu kan. Nah itu bagus gitu kan. Nah, kayak pisau ya kan, pisau kalau dipakai untuk ngiris lemon kan, dibuat untuk mocktail ini kan, cari nafkah yang halal jadinya kan bagus ya kan. Tapi kalau dipakai untuk nodong orang jadinya nggak bagus kan gitu. Jadi begitu. Saya dapat ulama yang bolehkan dengan syarat tertentu. Apalagi umat di kalangan yang senang musik itu banyak gitu kan. Jadi sayang kalau nggak terperhatikan gitu. Kalau mereka tuh nggak dapat pesan yang baik gitu kan. Sekarang kok banyak juga kok band-band bule, band-band luar yang dia itu message-nya itu tuh positif gitu, dan mereka juga menurutku jadi legend juga gitu kan. Contohnya kayak YouTube misalnya kan, message-nya message positif semuanya. Ya menurut saya ya kenapa enggak gitu. Kalau ini digunakan sebagai media untuk menebarkan semakin banyak kebaikan. Berarti kalau musik secara in general Mas Sakti masih mengkonsumsi ya, misalnya tadi YouTube misalkan gitu. Dalam sehari-hari masih... Iya, untuk buat apa sih blueprint suatu karya kan kita masih banyak referensi kan.
Jadi ya saya jadi menurutku lagu religi itu bukan terus apa namanya yang harus kayak apa yang tampilannya seperti itu, nadanya seperti itu, enggak gitu. Menurut saya kayak memori baiknya Sheila on Seven itu juga lagu religi menurut saya. Just for My Mom-nya Sheila on Seven juga lagu religi. Dia ngerasakan lagu religi, Khailila song lagu religi. Ya, message-nya itu gitu loh. Nah, jadi cahaya terang POV-nya gitu, ya. cahaya terang. Aku setiap denger lagu itu kayak di kepala aku tuh melihat itu juga jadi wujud pergolakan batin Mas nggak sih Mas? Cahaya terang itu kan itu. Ya aku merasa lebih nyaman berkarya dengan lirik yang seperti itu gitu kan. Jadi aku nyaman dan aku enjoy gitu. Kenapa nggak diselesain sih Mas album 507? Maksudnya Cahaya Terang ada di situ. Nah, terus Mas sempat ngisi radio ya? Iya sempat waktu itu. Kenapa nggak diselesain album dan 2 lagu? Iya itu dia lah. Apa namanya waktu itu ya memang perlu istirahat juga mungkin aku ya. Perlu istirahat gitu. Jadi memang ibaratnya kayak orang berlari itu kan. Maraton itu ada waktunya dia memang ambil napas. Nah, ibaratnya itu aku ambil napas lah gitu dari album 507 dan mungkin ya ambil napas terus ini sekarang waktunya kita mengeluarkan napas lagi. Oke, Mas. Bagaimana Mas Sakti melihat perbedaan di sekitar kita? Karena seringkali perbedaan itu jadi salah satu konflik yang nggak berujung gitu ya Mas ya. Dalam arti mungkin perbedaan agama, perbedaan visi. Nah sedangkan setelah aku baca gitu ya latar belakang Mas Sakti itu, Mas Sakti banyak hidup dalam perbedaan dan keberagaman. Yeah. Nah, bagaimana Mas Sakti melihatnya dari sudut pandang keislaman? Jadi kita tuh kalau saya memahami kehidupan ini kayak misalnya Sindu tuh ngelihat lukisan, terus kemudian kita celah lukisan itu. Ini lukisan apa ini? Ora jelas gitu ibaratnya kan. Itu kira-kira yang melukis dia sakit hati atau enggak? Wah, ora dong kamu. Kan gitu ibaratnya kan. Kamu enggak paham. Nah sama, semua yang ada di depan mata kita ini ada sebenarnya lukisannya Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Kalau bisa kita merespon positif lah. Biar yang mencipta itu senang juga sama kita, ya kan. Kalau kita dalam satu keadaan apapun itu kita akhirnya menggerutu, mengeluh, begitu begini kan ibaratnya kayak merotes yang pemilik lukisan itu tadi kan. Kira-kira gimana yang pemilik lukisan? Untungnya itu marah ini. Kalau seandainya enggak seperti itu, waduh, maka Masya Allah banyak mungkin diselentik kita ya sama Imam Mencipta. Nah, jadi hendaknya kita itu merespon positif terhadap semua lukisan yang Allah Ta'ala berikan, yang menciptakan berikan. Usahakan respon kita positif sehingga nanti yang membuat lukisan pun senang kepada kita, yang membuat lukisan kehidupan pun senang sama kita, yang membuat lukisan keadaan-keadaan yang di sekeliling kita itu pun senang sama kita, maka ya kita responlah positif. Keberagaman yang Allah hadirkan ini pun ya kita respon dengan positif gitu. Kita respon dengan positif, apa positif yang bisa kita ambil di situ. Jangan sampai kita itu komentar negatif lah, nanti pemilik lukisan pun akan marah. Gitu. Jadi ini analogi yang sangat-sangat bagus dan luar biasa ya, menggambarkan keberagaman melalui lukisan ya Mas. Dan aku tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Sakti gitu, ternyata ya itu tadi kita ngomongin latar belakang Mas Sakti ini menarik banget ya. Mas Sakti ini sempat sekolah di sekolah Katolik Mas ya, waktu SMA. Jadi Mas Sakti adalah dulu siswa Kolese de Brito Yogyakarta. Pintar berarti Mas ya? Modalnya pengen apa? Rambutnya bisa panjang. Gondrong ya. Jadi dulu aku begitu SMP ngelihat alumni De Brito, bukan alumni De Brito, alumni SMP 5 Jogja yang main ke SMP 5, dia dulu SMP 5 terus sekolah di De Brito. Aku heran ini orang pakai baju putih abu-abu tapi kok rambutnya bisa panjang gitu kan. Pakai sendal ya. Wah, aku penasaran di mana ini sekolahnya. Terus pokoknya aku pengen masuk sekolahan itulah gitu. Oke. Akhirnya masuk sekolahan itu
motivasinya biar rambutnya bisa gondrong aja gitu. Biar bisa kayak Richie Sambora. Oke. Richie Samboranya Bon Jovi ya. Iya. Itu tesnya susah mas? Terkenal susah tuh. Wah Lumayan itulah. Itu termasuk sekolah yang jujur menurutku. Oke. Nggak ada ini sih, nggak ada nggak ada tinta merah mereka, tintanya hitam. Tapi kalau misalnya dapat 3 di rapor ya 3 ditulisnya, nggak merah, tetap hitam tapi 3, 4, 5. Tapi kalau terima rapor itu deg-degan. Yang dilihat tuh yang di bawah nih kira-kira itu naik nggak naik dah, pokoknya naik dah selamat lah. Yang penting selamat. Nah ini apakah sekolah pendidikan Katolik itu juga ikut menjadi membangun perspektif Mas Sakti dalam kehidupan keberagaman gitu mas? Iya, disiplin sih. Disiplin ya? Oh disiplin, Masya Allah, disiplin. Itu aku belajar sesuatu. Sebenarnya Islam udah ngajarin juga disiplin tuh kan. Yang namanya ya sholat kan pada waktunya kan disiplin, ngajarin disiplin. Saya belajar di Brito juga disiplin. Wah, dulu anak yang bandel atau anak yang agak bandel kata. Sering di Brito misalnya di Brito kan nggak tahu dari konsep itu. Kalau misalnya kita pakai sepatu sendal kan boleh kan? Tapi asalkan selempangnya itu diiketin nggak diinjak gitu. Yeah. Pernah nih waktu waktu kita di kelas itu ada salah satu pembina dari sekolahan kami, aku duduknya agak di depan gitu. Terus sandalnya itu aku injek. Tiba-tiba pembina itu masuk ke dalam kelas. Pamong ya? Mohon maaf, langsung diambil sendalnya langsung disita. Jadi ini aku juga kebetulan sekolah di spiritnya sama lah ya, sekolah Katolik yang sama dengan Mas Sakti gitu ya. Aku mau ngetes nih beneran anak De Brito nggak ya? Mas tahu singkatan AMDG? Ya, Ad Mayem De Gloriam. Artinya? Itu aku lupa. Berarti sah ya. Apa main for others bukan? Apa artinya? Artinya demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi apapun yang dikerjakan itu untuk kemuliaan Allah. Well guys. Oke, Mas, apa titik tergelap atau terberat seorang Salman Al-Jukjawi Sakti? Titik terberat waktu itu yaitu tadi ketika kamu memutuskan untuk ninggalin band, kemudian fokus belajar agama, orang tuaku tuh kurang mendukung. Itu buat aku termasuk titik terberat juga, termasuk ninggalin teman-temanku juga sebenarnya titik terberat juga itu. Nah, tapi ya alhamdulillah Allah takdirkan seperti itu gitu. Jadi buatku ya itu tadi gimana kita tetap merespon positif lah. Ya yang namanya kehidupan kan Allah Ta'ala ciptakan berpasang-pasangan, ada senang, ada susah, ada ringan, ada berat. Gimana kita sukses dalam melewati itu semua gitu kan. Yang ada kita cuma pasrah supaya kita dikasih kuat dalam menjalankan segala yang sudah dilukis sama Allah. Umur berapa waktu itu mas? Masih ingat? Berapa ya? Keputusan meninggalkan Sila 96, 2006, 10 tahun. Lahiran aku 80. Berarti 26 tahun ya. Oh masih muda ya. Dan itu di momen quarter life crisis juga 25, 26. Iya. Sempet nyesel gak mas jujur? Kalau nyesel sih enggak ya. Nyesel enggak, karena aku lewatin flowing gitu aja, ngalir gitu aja. Sampai sekarang itu ngalir gitu aja. Apa yang aku belajar kita amalkan, itu aja sudah. Pokoknya semuanya ada guidance-nya. Ketika ada keadaan seperti ini, gimana yang harus aku lakukan, aku lalui, ya aku lakukan, aku lalui gitu aja. Gimana guidance-nya aku ikutin gitu aja sudah. Oke. Ya. Jadi nggak ada sih penyesalan ya. Lagi ya yang namanya sebetulnya ya ibaratnya kayak tanah itu ya, itu ditarik mundur kan untuk supaya dia lebih melesat ke depan gitu. Nah, bukan ditarik mundur terus loyo kan gitu. Ya kan? Gitar masih gitar ada di rumah, ada gitar 3 sekarang ini. Oke. 1 dikasih Mas Heros gitar elektrik custom signaturnya beliau. Dari signature beliau itu hanya satu Fender hanya 1 warna ya. Satu-satunya warna dari gitar custom beliau.
Wow. Yang lain warnanya hijau, ini lain warnanya coklat sendiri. Okay. Terus kemudian akustik juga satu, dikasih Mas Eros juga. Lah yang dulu udah pada kemana? Oh, tak jual untuk belajar agama. Tuh pengen jual gitar ya. Jual gitar ya. Benar-benar ya. Kan bisa dibayangkan pemain gitar menjual gearsnya. Terus kemudian yang satu lagi dikasih sama tetangga juga. Oh, ya koki satu rumah makan di Jogja itu. Tapi masih dimainin kan gitar-gitar itu? Masih. Ngulik nggak Mas kadang masih kayak lagu apa? Atau... ngulik banget kayak dulu sih enggak ya. Cuma aku sekarang sesuai dengan kebutuhan lagunya aja gitu. Oke. Kebutuhan lagunya apa ya? Itu yang kita mainkan gitu. Itu aku kalau dengerin Mas Sakti ya di album pertama Sila sih Mas. Itu kan apa ya? Rock-rocknya itu kan kerasa banget gitu kan. 90s rocknya tuh kerasa banget di album itu dan energinya wah ini gila sih Mas Sakti. Nah itu waktu awal-awal itu ketemu gitaris yang ikonik juga gitu ya, Mas Eros era itu ya. Itu gimana Mas tandemannya dulu? Gimana ya? Jadi karena kita sering main bareng itu jadi. Referensinya sama sih juga suka sering main bareng. Gitu. Ya kita referensinya tuh mostly hampir sama anak-anak ini. Oke. Iya. Itu lebih enak ya buat nguliknya ya. Iya, mostly hampir sama. Sering main bareng, sering ketemu itu tuh berpengaruh dalam sebuah karya gitu. Oke. Jadi kalibrasinya tuh nggak lama gitu. Ya, tahu masing-masing taste-nya, karakternya masing-masing. Ya udah gas gitu aja. Tuh. Yang penting kita ngobrol. Okay. Gimana dan menerima masukan gitu. Aku sempat jadi teman-teman ini menarik nih. Sebelum wawancara aku tadi iseng WhatsApp Mas Anton ya. Tanya, Mas Anton ada sesuatu nggak yang menarik nih kenangan sama Mas Sakti? Mas Anton bilang, iya dulu waktu kita latihan ikut festival band di Magelang. Katanya jurinya nggak percaya anak SMA yang main karena rambutnya gondrong sendiri. Gondrong orang kanggu katanya. Gondrong nggak kepake, dikira kita udah anak kuliah. Bener ya? Iya. Nggak apa-apa. Nggak tahu mereka. Nggak tahu ya. Tapi akhirnya menang. Nggak tahu. Ya menang kita. Oh menang. Menang kita. Dan kita menang. Tapi diteriakin sama penonton yang lain. Nggak tahu penonton, nggak tahu peserta lah. Gondrong orang kanggu katanya. Gondrong orang kanggu. Dikira kita bukan anak SMA. Cabutan. Dan ada kebiasaan suka nyenggol gelas katanya. Iya, jadi barang pecah belah itu agak dijauhkan dari saya karena kadang-kadang saya refleks gak sadar menampal itu barang sehingga pecah berantakan. Iya. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang lebih hati-hati sih. Wait, aku hati-hati ya. Oke Mas, seandainya Mas, Sila on Seven mengajak lagi Mas Sakti untuk kembali dan as a band, apa jawaban? Ya, saya mau aja gitu. Jadi kayak saya pernah juga interview beberapa hari yang lalu gitu. Tapi kan itu semua akan terjadi dengan baik suatu hubungan kerjasama itu kalau saling ridho dengan yang lain. Salon Seven apa yang menghendaki dari saya harus bagaimana dan saya juga gimana yang saya inginkan dari Salon Seven supaya saya nyaman dalam ngeband bareng. Jadi satu buah band, satu buah karya akan jadi lebih bermakna kalau ada itu kayak jual beli, aku beli saling ridho. Aku beli barangmu, aku suka barangmu ya. Dia juga menjualnya, oke, kamu boleh barangku tuh jadi barangmu, tapi maharnya sekian ya, harganya sekian ya. Kamu cocok dengan harga sekian, cocok kok. Yaudah. Akhirnya berkah. Jadi Salon Seven apa dimauin dari saya tuh apa? Saya juga sekiranya aku biar nyaman ngeband bareng sama Salon Seven tuh bagaimana? Kalau itu mungkin menurut pembicaraan yang pas, yang cocok buat saya ya bismillah gitu kan. Yang penting kan alurnya keberkahan itu kita ikutin gitu. Jadi Alhamdulillah kita udah umurnya udah berapa nih sekarang? Kurang lebih kan umurnya kelahiran 79, 80, 44, 45 ya kan? Yang
tentunya dalam berkarya ya sekarang kita ngeliat kan karya Islam Seven yang terakhir latest memori baik ya. Dan alhamdulillah dari memori baik itu kan ternyata juga efeknya juga bagus kan, kemarin kita bisa ibadah bareng umroh ke Haramain dan kita sekarang berkarya bareng. Menurutku tuh ya interpretasi dari memori baik itu sendiri, doa dari memori baik itu sendiri sehingga bisa seperti ini gitu. Ya. Oke, Mas Sakti, terima kasih. Sebelum aku menutup ini, mungkin aku pengen Mas Sakti memberikan sedikit pesan bagi siapapun yang sedang dalam persimpangan jalan di kehidupan mereka, apapun itu, mungkin di pilihan-pilihan hidupnya. Monggo. Yang skripsi nggak selesai gitu. Itu bisa aja. Ya, pokoknya kalau Allah datangkan itu sifat malas, jenuh, bosan, itu jangan diturutin, jangan tenggelam dalam bujuk rayu palsu. Nah, ya kan? Bagaimana lirik dunia? Jangan kau tenggelamkan aku dalam bujuk rayu palsumu di setiap waktu. Jadi kalau ada hawa-hawa negatif, itu jangan kita turutin ya. Namun suatu kebaikan itu nggak akan wujud kalau nggak kita usahakan. Kayak ini kan jadi gedung yang indah seperti ini, jadi minuman yang enak seperti ini karena diusahakan, difikirkan. Coba nggak diusahakan nih, ini mungkin jadi seperti hutan tanah yang banyak ditanemin tanaman liar, kemudian dibiarin terus sama puluhan tahun akhirnya jadi seperti hutan, di situ banyak binatang buas, ala jengking, ular dan sebagainya. Begitu juga dengan hati manusia, kalau nggak ditanam dengan kebaikan-kebaikan nanti akan tumbuh keburukan tanpa diundang. Maka keep struggle, keep move on. Alright. Oke. 3 lagu nih Mas. Silon Seven yang benar-benar berkesan di hati Mas Sakti. Di album pertama Tertatih tadi, Perjuangan, kalau Perjuangan. Nah, yang kedua, album kedua Lihat dan Rasakan, karena melatih supaya hati kita itu banyak berempati sama makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian di album yang kelima ya 507 ya Cahaya Terang. Guys. Thank you Mas Sakti, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Semoga jalannya terang selalu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan wawancara saya dengan Mas Salman Al-Jukjawi atau Mas Sakti. Sampai jumpa di Sinduscoop episode selanjutnya. Saya Sindu Alpito pamit undur diri. Bye-bye. Thank you.